Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita curah limpahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk menghadiri kajian dengan tema suami istri yang dirindu surga dengan pemateri Ustaz Syahrul Fatwa. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang insya Allah taat kepadanya sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustaz Syahrul Fatwa yang telah hadir di tengah kita. Yang terhormat Bapak-bapak serta akhwat yang telah hadir baik dalam lingkungan Mushola Ahmad Daromi dan dari yang lainnya. Alhamdulillah saya ucapkan jazakallahu katsir, selamat datang, ahlan wa sahlan di Mushola Ahmad Daromi, karena ini merupakan kajian perdana ya, kajian pertama untuk mengundang ustadz dari luar. Biasanya kita hanya kajian hadis arba'in yang dibawakan oleh Ustadz Asep. Alhamdulillah dalam kesempatan ini di tempat yang mulia ini kita bisa mengundang Ustadz Syahrul Fatwa untuk mengkaji materi suami dan istri yang dirindu surga. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, cuaca pun sejuk begini. Alhamdulillah. Dalam susunan acara yaitu ada dua acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua langsung pembahasan materi oleh Ustaz Syahrul Fatwa. Sebelum kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga acaranya dari awal sampai akhir dengan cuaca yang cerah sejuk. Mudah-mudahan Allah menyertai. Untuk selanjutnya yaitu kajian dengan materi tema suami istri yang dirindu surga. Kepada Ustaz Syahrul Fatwa, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari yang cerah ini Allah mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang mulia, majelis ilmu, mempertemukan kita di salah satu dari taman-taman surga yang Nabi SAW beliau mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka bersimpuhlah. Tidak ada niat kita datang ke masjid ini kecuali untuk mencari kebaikan. Tidak ada niat kita datang ke sini kecuali untuk memperdalami ilmu agama. Yang itu adalah sebuah keutamaan yang besar bagi seorang muslim ketika dia diberikan taufik untuk mau menuntut belajar ilmu agama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Dalam hadis yang lain Nabi kita juga bersabda, "Man goda ilal masjid la yuridu illa liyata'allamal khaira aw yu'allimal khaira kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang berpagi-pagi berangkat ke masjid, la yuridu illa liyata'allamal khaira aw yu'allimal khaira, dia tidak menginginkan berangkatnya ke masjid melainkan untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri umrah, maka pahalanya dia berangkat ke masjid belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan bagaikan seperti berangkat umroh. Allahu Akbar. Keutamaan yang besar bagi penuntut ilmu. Dan insyaallah kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang dikatakan dalam hadis Nabi ini, kita datang untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya seperti berangkat umroh. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
berbicara tentang suami dan istri yang dirindu surga, tentunya adalah harapan dan cita-cita kita semua. Siapa yang tidak mau untuk masuk surga? Semua kita ingin masuk surga. Apakah kita sebagai suami, apakah kita sebagai istri, semua kita ingin masuk surga. Akan tetapi kaum muslimin, surga yang luas, yang kenikmatannya tidak bisa dibayangkan dengan mata, tidak pernah tergambar dalam hati-hati kita, tidak pernah didengarkan oleh telinga-telinga kita tentang kenikmatan surga. Untuk menuju ke sana harus ada usaha. Usaha dari diri kita sebagai suami, usaha dari diri kita sebagai istri. Bagaimana kita menjadi suami dan istri yang dirindukan surga. Maka dalam kesempatan yang terbatas ini, kami akan sebutkan karakteristik suami dan istri yang dirindu surga. Yang pertama, dari suami terlebih dahulu, karena saya laki-laki, ya. Jadi kalau saya mulai ibu-ibu, ibu-ibunya protes. Kita mulai dari kita dulu sebagai laki-laki. Tipe yang bagaimana suami yang dirindukan surga? Karakteristik seperti apa suami-suami yang dirindukan surga? Apalagi saya yakin di belakang masih ada yang gadis-gadis ingin mencari suami, maka tentunya penting untuk memahami karakteristik sifat-sifat suami yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, suami yang dirindu surga adalah suami yang saleh. Dan ini tidak diperdebatkan, tidak diperselisihkan, bahwa suami yang saleh adalah suami yang dirindukan surga. Karena surga Allah tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang kafir. Surga Allah tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang munafik, tapi surga Allah dimasuki oleh hamba-hamba yang saleh. Seorang suami yang saleh, dia akan mencintai istrinya, dia akan memuliakan istrinya. Ketika terjadi masalah, dia benci dengan istri, istrinya tidak akan dihina karena dengan kesolehannya. Karena itu Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan kepada para orang tua, para wali, apabila datang laki-laki yang soleh, yang baik agamanya, maka nikahkanlah laki-laki tersebut. Rasulullah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila datang kepadamu wahai para bapak, wahai para orang tua, orang laki-laki yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah putri-putri Anda. Ini barometer paling pertama, bahwa suami idaman, suami yang dirindu surga, patokan yang paling tinggi kesolehannya. Tidak dilihat nasab, keturunan siapa, darah biru atau masih darah merah. Tapi yang jadi patokan apa? Soleh. Tidak pula dilihat pekerjaannya. Kamu berani melamar putri saya, pekerjaanmu apa? Pekerjaan saya ya melamar putri bapak. Tidak. Tapi patokan yang besar, kesolehan. Dengan bagusnya agama, maka seorang suami dapat membimbing istri.
dapat membimbing anak. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, seorang suami kewajibannya tidak hanya memberikan makan, minum, rumah, pendidikan, tidak. Tapi ada kewajiban besar bagi seorang suami, yaitu membawa tangan istrinya, menggiring tangan istrinya bersama ke surga, menggandeng keluarganya bersama masuk surga. Ini tanggung jawab besar bagi seorang suami. Bagaimana bisa dia menggandeng istrinya ke surga kalau dia tidak punya ilmu agama, kalau dia tidak saleh? Maka laki-laki suami yang dirindu surga adalah laki-laki yang soleh, suami yang soleh. Karena tugas besar kita membawa keluarga ke dalam surga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jadi kita yang pertama, jaga diri kita dari api neraka. Yang kedua, jaga keluarga kalian dari api neraka. Ini suami idaman, suami yang dirindu surga, suami-suami yang soleh, yang bisa membimbing istri dan anak. Maka saudaraku, para suami, kalau kita memulai pernikahan dulu belum punya ilmu, ya, kita memulai pernikahan dulu hanya modal semangat saja tapi tidak punya ilmu, saatnya sekarang belajar. Saatnya sekarang apa? Belajar, perbaikan diri. Alhamdulillah di sini kita punya wadah musola, apa namanya, Pak Lukman? Ahmad Daromi. Belajar di sini agar kita menjadi suami-suami yang dirindukan surga. Jangan sibuk hanya dengan dunia, dagang, sibuk dengan pekerjaan tapi tidak menuntut ilmu agama. Karena kita dituntut jadi suami-suami yang soleh. Tidak ada jalan untuk menjadi suami yang soleh kecuali menuntut ilmu agama. Belajar. Ustadz, saya sudah tua. Bukan halangan. Karena dulu para sahabat Nabi masuk Islam juga sudah tua. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, tapi mereka bisa bagus Islamnya, padahal belajarnya sudah tua. Ya wajar lah Pak Ustadz, orang Arab kan langsung paham Al-Quran, langsung paham hadis. Kita kan baca Quran aja gak bisa ya. Tidak begitu. Yang penting adalah semangat mau belajar. Yang kedua, sifat suami yang dirindu surga adalah suami yang penuh tanggung jawab. Para gadis, masih ada ya yang di belakang yang masih gadis? Kalau cari suami, carilah suami yang punya tanggung jawab, yang dia dapat memimpin rumah tangganya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, suami, pemimpin bagi kaum wanita. Tanggung jawab suami terhadap keluarga, dia ibaratnya seperti nahkoda kapal yang akan membawa kapal ini kemana. Di samudra yang luas dia akan arahkan kemana keluarga ini. Dia sudah punya istri, dia sudah punya anak, mau saya bawa kemana keluarga saya? Itu suami yang tanggung jawab.
Apabila suami tidak punya tanggung jawab, istri akan dilalaikan. Istri disia-siakan, anak dibiarkan, mencari nafkah malas. Maka carilah suami-suami yang punya tanggung jawab terhadap keluarga. Saya sudah menikah, saya punya istri, saya punya anak. Apa tanggung jawab saya? Sebagai suami, 1, memberi nafkah. Pandemi menjadikan sebagian suami tidak bertanggung jawab. Dengan alasan di PHK gara-gara pandemi, dengan alasan dagang sepi, akhirnya tidak memberi nafkah kepada istrinya. Ini tipe-tipe suami tidak bertanggung jawab. Karena kalau dia bertanggung jawab, dia akan berusaha memberikan kewajiban nafkah kepada keluarga dan istri. Ini tipe suami tanggung jawab, memberikan nafkah. Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah, memberikan nafkah menurut kemampuannya. Bapak-bapak, kita semua itu tulang punggung. Istri tulang rusuk. Jangan dibalik. Istri kita jadi tulang punggung, kita jadi tulang rusuk. Kita yang tulang punggung bekerja keras, membuka pintu-pintu rizki, karena rizki kita itu digantung di langit. Allah pasti berikan kalau kita mau usaha. Sebagian orang ketika pandemi ini di PHK, dia jadi malas. Kerjaannya minta-minta, gali lubang tutup lubang. Apa gali lubang tutup lubang? Hutang sana sini. Padahal Nabi mengatakan, seseorang pergi ke hutan, dia menebang pohon, kayunya dibelah-belah, dia bawa ke pasar, dia jual, itu lebih baik daripada meminta-minta manusia. Allahu Akbar. Berarti Islam mengajarkan apa? Tanggung jawab, kerja keras. Suami-suami yang hanya malas, istrinya suruh jualan, istrinya keluar, DO sana sini. Suaminya ngapain? Di rumah main HP. Di rumah main burung. Ya, burung apa itu? Burung merpati, burung ini. Di rumah main batu akik. Istrinya mana? Kerja. Allahu Akbar. Suami itu yang tanggung jawab, dia tulang punggung, istri hanya tulang rusuk. Tidak ada kewajiban bagi istri untuk mencari nafkah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin." Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan lain-lain, hadisnya hasan. Ketahuilah hak mereka para istri atas kalian, kalian harus berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka, yaitu para istri. Apa kata Nabi? Hak mereka para istri bagi kalian yang wajib kalian tunaikan, 1, berbuat baik, 2, memberikan pakaian dan makanan, nafkah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, nafkah yang wajib kita berikan pada istri, 1, sandang. Apa itu sandang? Pakaian. Pakaian istri ada 3. Pakaian di dalam kamar, pakaian di dalam rumah, dan pakaian keluar rumah. Minimal antum bapak-bapak setahun sekali belikan baju di dalam kamar. Disebutin gak contohnya? Apa baju yang di dalam kamar pakai istri? Belikan. Baju di dalam rumah, daster,
Pilihkan daster-daster yang bagus, yang indah, yang awet. Kencana ungu contohnya. Tahu Pak, daster kencana ungu? Ya. Kencana ungu itu pilihnya yang grade paling bagus, itu yang mereknya ungu. Jangan merah atau hijau, cepet sobek. Pak Ustadz tahu? Iya, kencana ungu itu ada 3. Di kerahnya sini lihat, merah, hijau, ungu. Yang paling bagus yang ungu. Mahal memang, tapi awet. Baju di luar rumah, belikan untuk istri. Baik bahannya sifon, atau wolfish, atau MTA, atau jet black. Wah, apa Ustadznya? Ya, belikan baju-baju yang nyaman buat istri di luar rumah. Baik emboss atau motif polkadot, silakan. Ya. Untuk pakaian istri nyaman di luar rumah. Ini kewajiban bapak-bapak, memberikan pakaian. Begitupun makanannya. Makanan patokannya yang penting cukup, sehat. Kalau ibu-ibu dikasih makan nasi, tempe goreng, sayur asem, ikan teri, cukup enggak? Cukup. Besoknya diberikan ikan keranjang sama sayur sop, cukup? Cukup. Hari ketiga diberikan, kasih makan ikan masuk angin. Kayak kembung. Ya, sama tempe goreng, sama tumis kangkung, cukup? Cukup. Patokannya cukup kalau untuk makan, tidak harus mewah. Ini tanggung jawab seorang suami, memberikan nafkah. Bentuk kedua, tanggung jawab suami mengajarkan istri dan anak. Mengajarkan Al-Quran, minimal lulus Iqra. Jadi bapak-bapak kalau punya anak masih kecil, itu kalau bisa Iqra lulus lewat tangan kita. Jangan tangan guru ngaji. Nanti pahalanya diambil guru ngaji semua. Ya. Ajarkan Al-Fatihah lewat mulut kita. Kita talkin anak kita sampai hafal Al-Fatihah lewat mulut kita, jangan lewat mulut guru ngaji. Karena nanti Al-Fatihah akan dia baca sepanjang hidupnya. Minimal 17 kali dia baca Al-Fatihah dalam sehari. Kalau bapak-bapak yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anak, berapa banyak pahala yang kita dapat? Sekarang kita tanyakan bapak-bapak semua, anak-anak kita hafal Al-Fatihah lewat gurunya apa lewat kita sendiri? Lewat Ustadz Asep ya. Pak Ustadz Asep yang menang, dapat pahala banyak. Sehari itu Al-Fatihah dibaca minimal 17 kali, baru sholat wajibnya. Betul? Belum sholat sunnahnya, yang sehari 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Rugi kalau kita tidak mengajarkan keluarga hal-hal yang mendasar. Gak usah yang rumit-rumit, yang dasar-dasar. Ngaji sampai Iqra, bapak-bapak bisa sampai Iqra 6? Bisa. Lulus anak kita Iqra lewat tangan saya. Itu tanggung jawab kepada keluarga. Ustadz, saya sibuk, long shift, pulangnya harusnya jam 4, nyambung sampai jam berapa kalau long shift? Jam 9. Nggak ada waktu. Besok pagi sampai rumah sudah anak-anak tidur istirahat, besok pagi berangkat lagi. Ada, asal Anda mau usaha. Ya. Siapkan waktu sederhana untuk keluarga, ngajar. Habis maghrib misalnya, sampai isya. Berapa menit maghrib ke isya? Nggak sampai 1 jam kan? Ajarin Iqra, anak kita 3, sini 1 halaman, selesai. Anak kedua maju, selesai. 15 menit beres. Ya, ringan nggak? Ringan.
Ajarkan istri ketika di dalam kamar ngobrol, bincang-bincang sama istri sambil masukkan perkara-perkara agama. Bapak sering ngobrol nggak sama istri? Jarang. Kunci harmonis rumah tangga, komunikasi lancar. Kalau suami istri komunikasinya tidak lancar, ini akan menimbulkan percikan api, bertengkar, berantem. Kalau kita lancar ngobrol sama istri, adem rumah tangga. Ngobrol sama istri terbuka, jangan HP dikunci, dikasih kode, istrinya nggak tahu isinya apa. Si istri juga bikin kode, suaminya nggak tahu istrinya melakukan apa. Terbuka suami istri, saling memberikan masukan. Inilah bentuk tanggung jawab suami. Jadi sifat kedua dari suami yang dirindu surga, satu, dia soleh. Dua, apa? Tanggung jawab. Yang ketiga, sifat suami-suami yang dirindu surga, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Menjadi teladan bagi anak-anaknya. Keteladanan termasuk sarana kesuksesan dalam mendidik anak. Suami yang dapat memberikan keteladanan, maka anak-anaknya akan ikut. Karena ayah figur bagi anaknya. Ketika kita memberikan teladan yang baik bagi anak, anak kita akan ikut. Pandangan mata anak-anak kita itu melihat orang tuanya. Kalau bapak-bapak pengen punya anak yang rajin ke masjid, orang tua mencontohkan rajin ke masjid. Kalau bapak-bapak pengen punya anak tidak suka main game di HP, maka bapak-bapak yang pertama HP-nya tidak ada game. Teladan. Kedekatan orang tua dengan anak menjadikan anak kita baik. Contoh Nabi Ibrahim. Bagaimana Ibrahim dengan putranya Ismail membangun Ka'bah. Kerjasama yang baik, kedekatan yang baik. Karena kedekatan Ibrahim jadi teladan bagi Ismail, maka ketika Nabi Ibrahim mimpi, inni ara fil manam anni adbahuk fangzur madza tara. Wahai Ismail, aku mimpi dalam tidurku aku menyembelihmu. Apa jawaban Ismail? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Allahu Akbar. Karena teladan yang baik, sampai Ismail disuruh disembelih, dia bilang lakukan bapakku. Gak nolak. Kenapa? Karena adanya keteladanan, kedekatan antara ayah dengan anak. Dia taat walaupun nyawa jadi taruhan. Ismail gak ada menolak. Wah Ismail, saya ngelihat kamu saya sembelih dalam mimpi saya. Jangan saya lah pak, bapak aja duluan yang tuaan. Nggak ada. Tapi menerima Ismail karena dekat dengan ayahnya yaitu Ibrahim. Maka para bapak, para suami, jadilah teladan bagi anak-anak kita. Anda akan menjadi suami idaman bagi seorang istri, dan Anda akan mendapatkan janji-janji surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Shaf ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun
kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh sangat besar kemurkaan Allah atasmu. Engkau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ya. Jadi jangan sampai kita bilang, nak jangan ngerokok, kita bapak ngerokok. Nak salat sana, kita di rumah duduk-duduk. Nggak ada. Sekarang itu bukan zamannya orang tua nyuruh-nyuruh anak, kitanya santai. Tidak. Anda harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Yang keempat, sifat suami yang dirindukan surga adalah suami yang penyabar, tidak emosional, yang suka memukul istrinya. Suami yang penyabar, tidak emosional, suka memukul istri. Kita dapati sebagian suami ringan tangan. Kalau ringan tangannya sedekah bagus, tapi ringan tangannya sering memukul istri. Istrinya dicubit, istrinya di apa lagi? Ditampar, nggak boleh. Suami-suami yang tanggung jawab, yang soleh itu yang penyabar. Karena bagaimanapun juga istri kita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Harus banyak sabar. Apa kata Nabi? Nakisatu aklin wadinin. Wanita, istri itu kurang akal, kurang agama. Anda harus lebih sabar menghadapi istri. Sikapnya yang tidak mengenakan, sikapnya yang misalkan kurang perhatian sama kita, sabar, jangan main pukul. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, ya'midu ahadukum yajlidu imra'atahu jaldal abdi fala'allahu yudaji'uha min akhiri naumih. Ada salah seorang di antara kalian yang memukul istrinya seperti memukul kepada seorang budak. Budak itu kalau dipukul diapain, Pak? Dipecut, pukul keras. Kata Nabi, ada salah seorang di antara kalian yang memukul istrinya seperti memukul budak. Akan tetapi di malam harinya dikumpuli. Ya apa? Dikumpuli, jima. Siang hari dipukulin, malamnya dikumpulin. Masuk akal nggak? Maka wahai para suami, kalau kita sedang berselisih pendapat dengan istri, sedang berantem, jangan main pukul. Karena Rasulullah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya. Kita kalau sama teman kantor, teman sekolah, sama teman main, baik. Teman kantor kita traktir, jajan, makan siang. Tapi sama istri kita galak. Istrinya dipukul, istrinya dihina, dicaci, tidak boleh. Suami harus lebih sabar. Karena bagaimanapun juga istri kita itu bukan malaikat. Iya Pak, istri bapak-bapak malaikat bukan? Bukan. Istri bapak-bapak setan bukan? Hah? Bukan. Kalau malaikat nggak ada salahnya. Malaikat tidak ada salahnya. Kalau setan salah semua. Istri kita punya kebaikan, punya keburukan. Manusia namanya.
Manusia itu terkumpul baik dan buruk. Kalau malaikat baik semua 100%. Makanya dalam Quran dikatakan apa? La ya'sun. Malaikat itu gak pernah berbuat maksiat. Istri kita bukan malaikat, jadi pantas dia salah. Ya. Jangan antum bilang ke istri, "Neng, nyesel kawin sama kamu." Ya. Kenapa bang nyesel? Ya kamu ternyata begini gini. Nah, jangan. Karena istri kita bukan malaikat. Dia punya kebaikan, dia juga punya kesalahan. Tinggal kita bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kelima, suami-suami yang dirindukan surga adalah yang menunaikan hak suami dan istri. Suami-suami yang dirindukan surga adalah yang menunaikan hak suami dan istri. Suami tidak hanya menuntut haknya, tapi dia juga melaksanakan kewajiban. Ada tipe-tipe suami hanya menuntut haknya, layanin saya, tapi kewajiban dia tidak dia tunaikan. Dia gak ngasih nafkah, dia tidak mendidik istri, tidak mendidik anak. Tapi kalau menuntut hak, nomor 1. Harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kayak karyawan, banyak yang jadi karyawan pabrik gak di sini? Banyak. Karyawan itu kalau sudah nuntut hak sampai demo-demo, tapi disuruh masuk tepat waktu jam 7, males. Jadi kalau nuntut hak nomor 1, wah, berikan hak kami, gaji harus naik, gaji ke-13 harus cair. Nuntut hak paling getol, melaksanakan kewajiban paling males. Masuk jam 7, gampang, santai. Sudah nyampe, ngopi dulu. Gak bisa seperti itu. Dalam rumah tangga gak bisa. Antum hanya menuntut istri, kamu masakin saya, barang-barang saya siapin sebelum saya berangkat kerja. Nuntut hak. Tapi kewajibannya males. Ya, kelentak, kelentuk. Tahu kelentak, kelentuk? Kelentak-kelentuk itu ya begini-gini ya, kelentak-kelentuk, males-malesan. Gak bisa. Kewajiban dan hak harus seimbang. Apabila kita menuntut hak, Anda harus laksanakan kewajiban. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala wastausu bin nisa'i khairan fa innamahunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dhalik illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna darban ghaira mubarrih wa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila ala inna lakum ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqan fa amma haqqukum ala nisaikum alla yuti'na furushakum man takrahuna wa la ya'dhan fi buyutikum liman yakrahuna ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna wa kiswatuhunna fi kiswatihinna wa ta'amihinna." Ketahuilah, sampaikanlah pesan kebaikan kepada para wanita, karena mereka adalah penolong kalian. Apa kata Nabi? Hunna awanun indakum. Mereka, istri itu penolong kalian. Antum itu bapak-bapak butuh sama istri. Betul nggak? Ya. Kalian tidak berhak melakukan apapun terhadap mereka, kecuali kalau para istri melakukan perbuatan keji. Jika mereka melakukannya, pisahkanlah tempat tidur, pukullah dengan pukulan yang tidak menyakiti. Jika mereka mentaati kalian, jangan mencari-cari jalan. Jadi kalau istri kita sudah taat, patuh, jangan cari-cari jalan untuk menyalahkan istri.
Kalian memiliki hak atas istri kalian, istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Allahu Akbar. Nabi itu sudah ngatur bagaimana kita berumah tangga. Kalian punya hak atas istri, istri juga punya hak atas kalian. Kadang-kadang kita kan karena egois ya, kita nuntut istri, tapi istri nggak boleh nuntut kita. Nah, gitu ya. Jangan seperti itu. Kemudian Nabi menjelaskan, hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan orang yang kalian benci untuk menginjakkan kaki di rumah kalian. Tidak boleh juga mengizinkan orang yang kalian benci masuk ke rumah kalian. Ketahuilah bahwa hak mereka atas kalian adalah kalian harus berbuat baik kepada mereka dalam memberi pakaian dan makanan kepada mereka. Ya. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ini sifat suami yang dirindukan surga, yang menjalankan hak-hak suami istri. Karena kalau kita sudah menjalankan hak, kewajiban, berarti tanggung jawab kita sudah selesai. Kita sudah memberi nafkah, kita sudah memberikan kebaikan, mengajar keluarga, tanggung jawab kita sudah selesai. Tidak akan dituntut di hari kiamat. Tapi para suami yang gak ngasih nafkah, bisa jadi istrinya menuntut nanti di hari kiamat, yang akan menjadi penghalang kita masuk surga. Selanjutnya, sifat suami yang dirindu surga adalah yang berbuat baik kepada istri. Berbuat baik kepada istri. Perintah berbuat baik kepada istri diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Perintah berbuat baik kepada istri diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 19. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah hunna, para istri, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nabi SAW juga menegaskan suami wajib berbuat baik kepada istri. Beliau bersabda, khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Maka suami berbuat baik kepada istri, satu, dalam hal ucapan. Berbuat baik kita sama istri dalam hal apa? Ucapan. Memanggil istri dengan panggilan kasih sayang. Karena wanita sifatnya senang dipuji. Nabi Muhammad memanggil istrinya Aisyah Humaira, wanita yang cantik. Bapak-bapak kalau manggil istri apa? Neng. Atau manggil nama, namanya Maryam, Yam, gitu. Panggil dengan panggilan yang menyenangkan. Dia senang dipanggil apa? Yang beb. Panggil apa lagi? Hansa Plus. Panggil bidadari. Apa yang menyenangkan istri? Ini berbuat baik dengan ucapan. Bapak-bapak harus kenali karakter wanita itu senang dengan kelembutan, senang dengan pujian. Panggillah istri dengan panggilan-panggilan baik. Ketika Nabi Muhammad memanggil istrinya Humaira, Aisyah itu seolah-olah melayang. Apa? Merasa dihargai, merasa diperhatikan.
Jadi bapak-bapak kalau di rumah jangan kaku, ayah, bunda, umi, abi, ibu, bapak, jangan. Panggilan istimewa apa? Spesial buat istri kita. Gak ada masalah dan gak usah malu. Oh, malu Pak Ustadz, saya udah tua. Gak usah malu. Semakin tua semakin romantis ya. Agar istri kita itu senang. Yang kedua, berbuat baik kepada istri dalam bentuk perbuatan. Kalau tadi ucapan, perbuatan. Bagaimana perbuatan? Contohnya, bapak-bapak siapkan nafkah khusus buat istri. Selain nafkah makan minum, kebutuhan harian, bulanan. Bapak-bapak kalau ngasih nafkah ke istri gimana caranya? Gaji sama slip-slipnya langsung dikasih ya? Buat makan kebutuhan berapa? 3 juta sebulan cukup? Makan, minum, SPP, listrik kurang ya? 4 juta. Istri kasih jatah khusus. Neng, ini 500.000 buat kamu jajan. Jangan dipakai buat kebutuhan rumah tangga. Senang istri. Ini namanya berbuat baik dalam hal perbuatan. Kasih dia uang jajan. Barangkali istri mau beli somai, mau beli apalagi seblak, dia megang duit. Tidak mengganggu kebutuhan bulanan. Dia mau beli celana dalam, dia mau beli kaos kaki. Makanya kadang-kadang para ibu-ibu kaos kakinya gak ganti-ganti, pada bolong, suaminya pada kemana. Jangan pelit sama istri. Kalau nraktir jajan temen di warung makan habis 300.000, ngasih istri 500.000 sebulan pelit. Ngasih makan teman-temannya traktir sekali makan 300.000 bisa. Istri kita lebih berhak kita berbuat baik. Setuju ibu-ibu? Ibu-ibu yang di belakang setuju gak? Setuju tuh, lihat curhatan ibu-ibu. Berarti jarang dikasih ya? Kasih jatah khusus. Jangan uang belanja dia pengen ngambil, bingung istri. Ini boleh gak ya saya ngambil dari uang belanja buat beli bakso? Kasih jatah khusus dia 500.000. Kita saja punya guru privat kita bayar. Misalkan bapak-bapak ngundang guru privat matematika buat anak, dibayar gak guru privat? Dibayar. Ini istri kita 24 jam ngurusin rumah, ngurusin anak, gak dikasih. Kalau sama orang lain dikasih guru privat yang datangnya mungkin seminggu cuma 2 kali. Ya, ini sekarang masih tanggal 12, masih punya duit gak? Kasih istri, sisihkan. Mulai bulan depan ya. Siap? Siap. Ibu-ibu di rumah kalau nggak dikasih lapor saya ya. Ustadz, saya sampai sekarang belum dikasih. Harus ada, itu namanya berbuat baik kepada istri. Setiap Ramadan belikan dia baju-baju yang layak. Orang lain pada belanja, kita ajak istri kita belanja. Mau beli gamisnya atau pakaian di dalam rumah yang dia suka, dia mau pakai you can see di dalam rumah misalkan, silakan belikan, berbuat baik. Atau bapak-bapak ngajak keliling istri, ya keliling komplek perumahan. Sore-sore kita sudah sampai, pulang kerjanya cepat, 4:30 jam 5, Neng ayo keluar jalan-jalan cari angin. Seneng istri, itu berbuat baik. Walaupun cuma keliling-keliling, pulang cuma bawa gorengan, istri sudah senang. Apalagi diajak makan di mana, bubur ayam, senang. Karena istri itu kalau sudah dengan pekerjaan, dia capek, lelah, butuh penyegaran. Pagi nyiapin anak sekolah, nyiapin suami. Anak sekolah berangkat, dia sudah mikir cucian. Habis cucian beres, mikir apa lagi? Masak, beres-beres rumah, ngepel, nyapu.
banyak pekerjaan istri. Supaya tidak stres istri, ajak jalan-jalan. Kadang-kadang istri itu ngasih kode, cuma suami-suami gak paham. Kadang-kadang istri itu ngasih kode, minta jalan-jalan, cuma bapak-bapaknya yang gak paham. Apa kodenya istri kalau minta jalan-jalan? Dia kalau nyuci piring, ada aja yang pecah. Itu kode. Hari ini pecah gelas, besok pecah piring. Oh, itu kode minta jalan-jalan. Berbuat baik sama istri. Ya. Istri itu senang kalau suaminya berbuat baik. Ajak jalan-jalan cuma beli gorengan, beli bubur ayam, gak ada masalah. Apalagi ngajak jalan-jalannya beli gorengan sampai Mekah. Di mana, Pak? Beli gorengan di Mekah. Siap? Emang ada gorengan di Mekah? Ada. Ajak istri jalan-jalan ke Mekah. Senang benar itu para istri. Gimana ibu-ibu, mau Bu? Oh, gak jawab ini. Ya, berbuat baik kepada istri. Jadi jangan istri itu cuma pelampiasan nafsu. Cuma ibaratnya kamu itu prajurit. Enggak, dia itu partner. Kalau partner, tahu partner? Mitra. Kalau mitra, kita punya mitra bisnis. Diapain mitra bisnis kita? Dirawat, dibaikin, ya, dimuliakan. Nabi Muhammad ngajak lomba lari istrinya Aisyah. Ayo kita balap lari. Nabi Muhammad menggendong istrinya supaya ngelihat sahabat yang main panah. Itu Nabi Muhammad, manusia super sibuk, pimpinan umat Islam. Beliau ngatur bagaimana jihad, beliau ngatur bagaimana ekonomi umat. Ada yang miskin, ada yang janda, ada yang yatim. Kesibukan Nabi Muhammad sangat sibuk, tapi sempet-sempetnya gendong istrinya ngelihat sahabat yang main panah. Sempat Nabi Muhammad ngajak pergi, kemudian lomba lari. Itu Nabi Muhammad. Maka kita jangan beralasan sibuk, tidak ngajak main istri, ya. Bermain-main dengan istri boleh, ini termasuk berbuat baik. Bahkan Rasulullah mengatakan 3 perkara termasuk kebatilan, kecuali 3. Semua perkara yang membuat kita lalai itu batil, kecuali 3. Salah satunya bermain-main dengan istri tidak batil. Semua perkara yang membuat kita lalai, lupa waktu, dilarang, kecuali 3. Kalau Anda bermain-main dengan istri, boleh. Ya. Jadi di sini dapat anjuran kita apa? Berbuat baik kepada istri. Sekarang gantian. Istri yang dirindu surga. Oh tadi suami. Siapakah istri-istri yang dirindu surga? Wanita istri yang dirindu surga, di antara sifat-sifatnya adalah 1, yang taat menjalankan agama, atau dalam kata lain solehah. Yang taat menjalankan agama, garis miring solehah. Siapa yang tidak kenal istrinya Fir'aun? Siapa nama istrinya Fir'aun? Asia. Suaminya Fir'aun, kafir, tapi istrinya mukminah, wanita beriman. Sekalipun Asia hidup di bawah suami yang kafir, Asia tetap teguh dengan agamanya. Dia tidak terpengaruh dengan kejelekannya Fir'aun yang mengaku Tuhan.
Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Asiyah tidak terpengaruh. Allah mengisahkan bagaimana Asiyah dijamin surga gara-gara taat dengan agama. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Allah membuat permisalan istri Fir'aun yang dia beriman ketika dia berdoa, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga, sebuah rumah di sisimu, surga Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Allahu Akbar. Asiyah, dia beriman, berpegang dengan prinsip agama, tidak terpengaruh dengan suaminya yang kafir. Akhirnya Allah memasukkan Asiyah ke dalam surga. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga dan selamatkan aku dari kejelekan Fir'aun. Maka para istri jangan beralasan, suami saya nggak kurang agama Pak Ustadz, jadi saya ikut-ikutan. Suami saya nggak bisa ngaji, jadi saya ikut-ikutan. Nggak bisa, bukan alasan. Ini istrinya Fir'aun, orang yang paling kafir di permukaan bumi. Karena dia bilang apa Fir'aun? Saya Tuhan paling tinggi. Tapi istrinya bisa istiqomah dengan agama, menyebabkan istri Fir'aun masuk surga. Para ibu jangan beralasan suami kita kurang agama, kemudian kita ikut-ikutan kurang agama. Enggak. Karena kadang-kadang para ibu yang bertanya lewat SMS, lewat WA ke saya, Ustadz mohon maaf, mohon izin bertanya, suami saya kurang agamanya, begini-gini, jadi saya tidak istiqomah. Bukan alasan. Sudah ada contoh istrinya Fir'aun, orang kafir. Suaminya kafir, tapi istrinya bisa selamat. Gara-gara apa? Berpegang dengan agama. Maka wanita yang dirindu surga yang salehah, berpegang dengan agamanya, taat, walaupun suaminya menyimpang. Kita jangan ikuti kejelekan suami. Kalau memang bertentangan dengan agama, kita pegang prinsip agama. Suami bilang, Neng, kalau pakai jilbab yang biasa-biasa aja napa? Gak usah lebar-lebar, yang kayak orang banyak. Jangan taati permintaan suami kalau memang bertentangan dengan agama. Prinsip agama lebih kita pegang, agar para istri, para wanita masuk surga, dirindukan surga yang mereka berpegang teguh dengan agamanya. Ya. Jadi wanita muslimah pegang teguh ilmu yang sudah kita pelajari. Barangkali di antara kita ada suaminya yang masih awam, masih umum, sabar, tapi pegang prinsip, saya akan berpegang dengan aturan agama. Dengan sedikit-sedikit mempengaruhi suami, ajak ya. Yang kedua, wanita-wanita yang dirindu surga, istri-istri yang dirindu surga, sifat kedua, istri yang selalu beramal soleh. Istri-istri yang selalu beramal soleh. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki perempuan yang jujur, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, seterusnya. Apa kata Allah? Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau suami istri beramal soleh, Allah siapkan ampunan, pahala besar, masuk surga. Maka saudara-saudariku, para istri yang dimuliakan Allah, berhiaslah dengan amal soleh. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, karena kita bulan Rajab, ya, padahal Isra Mi'raj itu tanggal pelaksanaannya diperselisihkan. Bahkan yang lebih kuat, Isra Mi'raj itu jatuhnya 12 Rabiul Awal. Kalau kita negara Indonesia Rajab, ya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasul diajak keliling melihat surga, melihat neraka. Ketika Nabi diajak keliling melihat surga, penduduknya yang paling banyak orang-orang miskin. Ketika Nabi diajak ke neraka, penduduknya yang paling banyak wanita. Siapa? Wanita. Karena wanita penduduk neraka yang paling banyak, Nabi turun dari langit, Isra Mi'raj. Beliau sampaikan kepada kaum wanita di Mekah, para sahabiat, tasaddaqna, wahai kaum wanita, bersedekahlah. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, karena kalian adalah bahan bakar api neraka yang paling banyak. Apa kata Nabi? Wahai kaum wanita, para istri, sedekahlah, karena kalian bahan bakar api neraka yang paling banyak. Maka wanita salehah, istri-istri yang dirindukan surga, yang selalu beramal soleh, diantaranya sedekah, agar tidak masuk dalam kategori wanita penghuni neraka yang paling banyak. Bersedekah, beramal soleh. Istri penting untuk sedekah. Makanya tadi saya pesan bapak-bapak kasih duit khusus, nafkah khusus bulanan buat istri. Barangkali istri mau infak, dia punya uang, tidak ngambil dari uang bulanan makan minum. Dia punya uang, dia pengen bersedekah. Karena wanita juga butuh untuk beramal soleh. Para istri memperbanyak amal soleh ketika haid datang. Kalau wanita istri haid boleh sholat tidak? Tidak boleh. Apa gantinya? Istri nggak boleh sholat. Gantinya ngapain? Bengong? Main HP? Nonton sinetron? Tidak. Amal soleh sebagai pengganti sholat yang dia tidak boleh sholat ketika haid. Ini sifat kedua dari sifat istri-istri yang dirindukan surga. Sifat ketiga, bagus dalam mendidik anak perempuan. Bagus dalam mendidik anak perempuan. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, Aisyah istri Nabi menceritakan, satu hari ada seorang ibu datang menemui saya, kata Aisyah. Kata Aisyah apa? Satu hari ada seorang ibu datang menemui saya sambil membawa kedua anak perempuannya. Ibu ini meminta makan kepada Aisyah. Kata Aisyah, saat itu saya nggak punya apa-apa kecuali kurma. Kurmanya pun tinggal 1 biji.
Akhirnya kata Aisyah, aku tetap kasih kurma ini, walaupun tinggal itu satu-satunya di rumah. Setelah diberikan kurma oleh Aisyah 1 butir, 1 biji, kurmanya dibelah jadi 2 sama si ibu tadi yang meminta bawa anak. Karena anaknya berapa? 2, anak perempuan. Dibelah 2, bijinya dikeluarin, belah 2, dikasih satu-satu anak perempuannya. Sementara si ibu tidak makan. Allahu Akbar. Ya, bagaimana kasih sayang orang tua ya. Dia korbankan jiwanya, yang penting anak saya makan. Setelah si ibu ini memberi makan anak perempuannya, mereka pergi. Tidak lama datang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diceritain sama Aisyah, wahai Rasul, tadi ada wanita datang bawa anak, minta-minta sama saya kasih kurma. Kurmanya dibelah 2, dikasih ke anaknya, dia gak makan, wahai Rasul. Mendengar cerita Aisyah, maka Nabi bersabda, mani betulia minal banati bisyai'in fa'ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Mendengar cerita Aisyah, Nabi bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuannya, dia bagus memperbaiki pendidikan anak-anak perempuannya, maka akan menjadi penghalang api neraka. Allahu Akbar. Barang siapa seorang istri, dia diuji dengan anak perempuan, dia sabar, dia mendidik dengan baik, penghalang dari api neraka, alias masuk surga. Ini tipe istri yang dirindukan surga. Mampu mendidik anak perempuan dengan baik, sabar. Karena anak perempuan lebih banyak permintaannya, ya, dibandingkan anak laki-laki. Anak laki-laki sifatnya lebih aktif, tapi tidak banyak minta. Anak perempuan banyak ngomong, banyak berantem. Kalau sabar mendidik, sitron minan nar, penghalang dari api neraka. Para ibu, kita semua punya anak. Mungkin ada yang diberikan anak perempuan lebih banyak, sabar, bagus dalam mendidik anak perempuan. Sebagaimana kisah tadi, bagaimana dia punya anak perempuan, dia bela-belain gak makan, yang penting anak perempuan saya makan. Kata Nabi, sitron minan nar, penghalang dari api neraka. Begitulah seorang istri, begitulah seorang wanita, begitulah seorang istri yang punya anak perempuan, dia sabar didik, dia korbankan jiwanya, waktunya, maka Anda insya Allah termasuk istri-istri yang dirindukan surga. Yang keempat, sifat wanita istri yang dirindu surga. Yang keempat, menjalankan salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami, dan menjaga kehormatan. Kita gabungkan. Yang keempat, menjalankan salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami, dan menjaga kehormatan. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadisnya hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
apabila wanita salat 5 waktu dan puasa Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, kehormatannya, dan dia mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Allahu Akbar. Apabila wanita istri salat 5 waktu, maka pintu surga, wahai muslimah, pintu surga wahai para istri, cuma sederhana, 4 kunci. 1, salat 5 waktu. Jangan karena alasan jemput anak, alasan masak, salat 5 waktu terbengkalai. Sudah mau asar baru salat. Jangan alasan lagi bikin kue, lagi ngurus tanaman, lagi dandan, glowing, salat ditunda. Saya sudah cantik, pakai bedak, pakai make up. Salatnya kapan? Nanti. Wanita-wanita yang dirindu surga, yang dia salat 5 waktu. Kemudian puasa Ramadan. Wanita jangan menggampangkan puasa Ramadan. Kalau menyusui, kuat puasa, puasa. Jangan bentar-bentar, lapar. Ya puasa, ya lapar, emang wajar. Yang laki-laki juga kalau puasa lapar. Jangan menggampangkan puasa Ramadan. Tidak mudah membatalkan puasa Ramadan. Kunci kedua. Kunci ketiga masuk surga, menjaga kemaluan, kehormatan. Suami sedang tidak di rumah, jangan memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah. Suami sedang tidak di rumah, jangan berselancar di dunia maya, Facebook dan yang lain. Akhirnya karena bermain di media sosial, kenalan lagi dengan teman-teman SMA-nya, kenalan lagi dengan pacar lamanya. Akhirnya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Bahaya. Wanita yang dirindu surga, yang menjaga kemaluan, tidak sering keluar, nongkrong di mall, nyari apa? Nyari senggolan. Gak boleh. Wanita yang dirindu surga, yang menjaga kemaluan. Yang keempat kuncinya, taat suami. Taat suami dalam kebaikan. Maka kalau 4 ini dilaksanakan, kata Nabi, masuklah, udkhuli, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Allahu Akbar. Wahai ukhti muslimah, wahai para istri, dengarkan ini. Bagaimana Nabi Muhammad memberikan kunci agar kita menjadi istri dirindu surga. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan, apa? Mentaati suami. Karena kadang-kadang wanita itu sudah hilang malunya. Dia hilang rasa malunya. Masih menyimpan nomor laki-laki teman SMA, padahal sudah menikah. Masih chattingan, berhubungan, nggak boleh, haram. Begitupun kalau kenal laki-laki, baik tetangga atau suami orang, jangan genit. Tahu genit? Ganjen. Tahu ganjen? Nggak boleh. Wanita yang dirindu surga, yang menjaga kehormatan, dia malu. Seperti putrinya Nabi Syuaib ketika akan menemui Nabi Musa. Nabi Musa kan ceritanya nolong ngambilin apa? Air kepada putrinya Nabi Syuaib yang ikut ngantri.
Dia nggak bisa ngambil air karena laki-laki semua, malu dia, malu campur baur. Nabi Musa bantuin ngambilin air. Diceritain kepada bapaknya, tuh tadi ada yang nolong kami laki-laki. Ya udah, suruh kesini dia. Putrinya Nabi Su'aib menemui Nabi Musa jalan dengan kemalu-maluan, jalan dengan penuh malu-malu. Itu sifat wanita, menjaga kehormatan. Maka para ibu kalau nanya ke ustadz, bahasanya biasa saja. Assalamualaikum ustadz, nggak usah dilembut-lembutin. Assalamualaikum, nggak boleh. Atau nulis WA, nggak usah belakangnya dikasih CK, WK, cik, nggak usah. Jaga kehormatan kita sebagai wanita, sebagai istri. Ya. Karena itulah wanita-wanita yang dirindu surga, yang kata Nabi SAW, masuklah kamu dari pintu surga manapun yang kamu inginkan. Syaratnya 4, salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat suami. Wallahu ta'ala a'lam. Ini diantara sebagian sifat istri yang dirindu surga. Ya, ada pertanyaan sampai sini, silakan. Baik. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustadz izin bertanya, ketika istri mempunyai penghasilan sendiri, harus izin dahulu atau tidak jika ingin memberi uang kepada orang tua? Jawabannya tidak harus izin, karena itu uang istri. Di dalam Islam, uang istri milik istri, uang suami milik suami. Jangan ibu-ibu protes, uang istri milik istri, uang suami milik istri. Jangan. Di dalam Islam, uang istri milik siapa? Istri. Uang suami milik suami. Sehingga ketika istri dapat warisan, istri dapat warisan dari orang tuanya, itu milik istri. Suami jangan, sini neng buat beli mobil, jangan. Itu milik istrinya. Uang istri milik istri. Ketika istri punya penghasilan sendiri, istri misalkan jualan frozen food, jualan baju, dia punya penghasilan, maka dia berhak menggunakan uangnya sendiri sesuai keinginan, tanpa izin ke suami. Dia pengen sedekah, dia pengen ngasih orang tua, dia pengen jajan, silakan, karena itu uang istri, uang sendiri, tidak usah izin ke suami. Karena itu uang milik dia. Ya. Jadi para bapak-bapak sadari ini, uang milik istri jangan diganggu-ganggu. Termasuk dalam hal ini mas kawin. Dulu kita nikah, ngasih mas kawin emas, itu sudah milik istri. Jangan diotak-atik, neng jual dong, saya pengen ganti HP. Jangan. Itu sudah milik istri. Ya. Ini. Bagaimana hukumnya jika istri memberikan uang kepada orang tua tapi tidak memberikan uang kepada mertua, orang tua suami? Boleh, bebas. Karena itu uang milik istri, tidak ada masalah. Ya. Istri itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok, dan suami beristri 4. Apakah kami terbuat dari tulang rusuk semua? Karena kami jadi suka berantem. Istri itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok, dan suami beristri 4. Apakah kami terbuat dari tulang rusuk semua? Maksudnya istrinya gitu ya. Istri yang 4 ini tulang rusuk semua. Iya. Kalau digabungin dapat 4 senjata buat pukulin suami.
Kami jadi sering berantem. Makanya poligami itu harus dengan ilmu, bukan hanya modal semangat. Rata-rata ikhwan-ikhwan kalau bicara poligami kan omong doang, nggak berani eksekusinya. Ya, ini. Jadi kalau mau poligami itu harus tahu ilmunya. Jangan hanya modal semangat, sehingga akan mengurangi pertengkaran. Awalnya niat poligami, nanti saya enak bisa memangsa kambing, karena saya singa. Kambing 1 saya makan, kambing 2 saya makan. Begitu sudah poligami, dia yang jadi kambing dimangsa oleh istri-istrinya. Ya, jangan begitu. Harus dengan ilmu. Nah, saya tidak bisa bicara banyak kalau poligami karena bukan praktisi. Kalau saya, istri saya 1, rasanya 4. Bisa nggak? Istri 1 rasanya 4. Naam. Istri saya lebih memilih banyak anak aja mas katanya. Jangan banyak istri. Ya, anak saya alhamdulillah sudah 6. Nah, jadi nanti pulang tanya istri, mau banyak anak apa banyak istri? Ya, nah, bagaimana menyikapi suami yang masih belum hijrah dan kadang berseberangan dalam mendidik anak? Apakah memakai niqab harus izin suami? Menyikapi suami yang masih berseberangan dalam mendidik anak, Anda harus sabar, harus komunikasi. Karena contoh istri Fir'aun bukan sekedar beda pandangan mendidik, sudah beda iman. Istrinya Fir'aun dengan suaminya itu kan beda iman, beda akidah, tapi dia bisa memegang prinsip agama, masuk surga. Kita dengan suami satu akidah, sama-sama muslim, cuma beda pandangan dalam mendidik anak. Harusnya lebih bisa. Istrinya Fir'aun saja bisa beda akidah. Ya, suaminya kafir, istrinya Fir'aun muslimah. Jadi bicarakan baik dengan diskusi, walaupun dia masih kurang agamanya, diskusi. Apakah memakai niqab, tahu niqab, cadar, harus seizin suami? Baiknya izin, sebaiknya izin. Mas, gimana pendapatnya kalau saya memakai cadar menutupin wajah? Kalau suami belum mengizinkan, kita sabar. Ya, gimana kalau saya pakai masker, mas? Oh iya, masker nggak apa-apa. Sebagai pemanasan. Makanya salah satu manfaat pandemi itu cadar sudah menjadi biasa, karena dianggap seperti masker. Ya, nah. Jika anak yang suka berkata tidak baik itu termasuk dosa orang tuanya atau bagaimana? Bagaimana menyikapinya? Banyak faktor kenapa anak kita ngomongnya jorok, tidak baik. Di antara faktor, 1, lingkungan. Lingkungan ini faktor paling besar. Kadang-kadang anak pulang ke rumah bawa mufrodat baru, tahu mufrodat? Kosakata baru. Anak main, pulang bawa kosakata baru, padahal kita nggak pernah ngajarin. Dapat dari mana? Tadi dengar temen main. Oh, jadi memang faktornya banyak. Kenapa anak-anak kita suka ngomongnya nggak baik? Salah satunya lingkungan. Faktor kedua, film, TV. Kalau Anda suka membiarkan anak nonton TV, apalagi sekolah, film-filmnya film-film anak gaul, ke bawah itu bahasanya, iklan ke bawah. Ya. Maka bagaimana solusinya? Orang tua biasakan di rumah bicara baik. Kemudian kalau dia pulang bawa kata-kata baru yang jelek, langsung tegur. Ini kata-kata tidak baik. Ini kata-kata buruk. Langsung tegur, biar anak paham. Oh iya, yang diucapin teman saya itu tidak baik. Mau bertanya, apa hal-hal yang dicintai Allah, apa hal yang dibenci oleh Allah? Hal-hal yang dicintai oleh Allah,
Allah mencintai banyak sekali perbuatan baik. Allah cinta. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang dibenci banyak. Allah benci kila wa qal, wa kasratus su'al, wa idaatul mal. Allah benci kila wa qal, berita burung, menghambur-hamburkan uang, kemudian banyak nanya. Itu Allah tidak suka, ya. Dan ini akan dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Fir'aun, kenapa istri Fir'aun bisa soleh, bisa menjadikan Fir'aun sebagai suaminya? Awal nikahnya belum. Jadi menikah dengan Fir'aun tuh belum beriman. Ketika sudah menikah dengan Fir'aun, mendengar dakwahnya Nabi Musa, disitulah berimannya istrinya Fir'aun. Cuma dia menyembunyikan keimanan dari Nabi Musa. Jadi istrinya Fir'aun berimannya ketika sudah menikah, bukan dari awal kok mau sama Fir'aun, bukan gitu. Ya, enggak. Setelah menikah, mendengar dakwahnya Nabi Musa, barulah istrinya Fir'aun beriman, cuma dia ngumpet-ngumpet di hadapan suaminya, gitu. Jadi bukan dari awal sudah Islam, menerima pinangan Fir'aun, tidak, bukan begitu maksudnya. Paham ya? Berkaitan mendidik anak perempuan yang masih balita, qadarullah anaknya suka dengan boneka. Bolehkah kita menjadikan sarana untuk mengajarkan hal agama? Anak perempuan suka boneka wajar. Karena dulu Aisyah juga bermain boneka. Tapi ketika kita mengajarkan anak dengan permainan boneka, itu ada syaratnya. Satu, bonekanya tidak mirip manusia. Bonekanya nggak mirip manusia. Aisyah dulu main boneka kuda-kudaan yang ada sayapnya. Dalam dunia nyata ada nggak kuda pakai sayap? Ada? Nggak ada. Jadi kalau mau main boneka, cari boneka yang nggak ada bentuk aslinya di dunia. Kuda ada sayapnya, bentuk aslinya di dunia ada nggak? Kita cari dari kebun binatang mana begitu, kuda pakai sayap, nggak ada. Itu syarat pertama. Jangan main boneka yang bentuknya mirip seperti manusia, karena itu patung, nggak boleh. Yang kedua, bermain boneka hanya sekedar main saja, bukan dipajang, bukan jadi koleksi. Kan main, Aisyah main dengan temannya, sekedar untuk main. Kalau sekarang bonekanya koleksi satu lemari. Bahkan kita main ke rumah orang, tetangga, begitu masuk langsung boneka satu lemari. Nggak boleh. Tidak boleh jadi pajangan. Tidak boleh juga jadi peliharaan yang katanya diisi dengan arwah. Boneka arwah, nggak boleh. Tiap malam dikasih susu, begitu pagi dilihat, susunya berkurang, diminum. Nggak ada. Ini sudah menyalahi ketentuan boneka. Ketentuan ketiga, kalau ingin mengajarkan anak main dengan boneka, tadi pertama apa ketentuannya? Tidak mirip manusia. Dua, untuk permainan, ya sekedar dimainin, bukan dipajang, bukan koleksi. Ketiga, selama anak itu masih kecil, bukan sudah dewasa. Nggak ada ceritanya anak sudah balik SMP main boneka, nggak ada. Jadi boneka itu buat anak kecil, diberi keringanan buat anak kecil, tidak untuk orang yang sudah gede, tidak untuk orang dewasa. Sekarang sudah gadis kuliah tidur sama boneka, kemana-mana bonekanya dibawa. Salah. Boneka itu untuk anak kecil. Aisyah dinikahi Nabi itu 6 tahun, sehingga wajar masih main-main. Aisyah masih 6 tahun. Ya, 6. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.